Shalom buat semuanya, salam sadis, salam cuan. Ah, Bitcoin udah semalam tiba-tiba ngepam ya. Ah, ada pula yang ketinggalan kereta katanya nggak sempat ya. Udah nggak ini ya. Siapa yang tahu dia ngepam gitu. Terus juga gini, ah, mungkin kemarin itu ya itulah beberapa faktor ya. Si Jerome Powell ya kan dia kasih sinyal positif, dia bilang Amerika nggak bakal ban kripto, ya pasti nggak lah kan. Dulu ada yang udah pernah tanya kalau nggak salah, dulu ya, waktu dia pernah bilang bulan Juni, kalau nggak salah bulan Juni lalu lah, waktu itu dia bilang mau ban ya kan. Terakhir sekarang dia ralat lagi, dia bilang nggak ada niat. Ya memang nggak ada niat kan, dulu saya udah pernah bahas, ada yang pernah nanya, saya bilang nggak mungkin mereka mau ngeban, mereka itu mau ngontrol ya kan. Nah, udah saya pernah bahas dulu, kalau mereka itu ada planning mau buat Fed coin. Justru kalau buat Fed coin itu yang bahaya, kripto nih banyak nanti yang di hancurin itu ya. Pertama target stable coin. Jadi orang-orang ini ngomong nggak ini. Dia kemarin itu waktu di kongres dia ngomong, dia nggak target kripto ini itu kan, padahal yang dikejar sekarang ya pakai tangan SEC untuk bersihin kan. Banyak koin-koin stable coin ya kan, itu sekarang ditekan gitu ya. Banyak yang ditekan. Next siapa ya kan, regulasi yang mau dibangun nanti gimana, kita kan nggak ada yang tahu gitu ya kan. Cuma ini kemarin PAM ya mungkin disambut positif, salah satu itu alasannya ya kan. Kalau saya sih, bagi saya itu game udah diatur mereka ya kan. Kan saya udah pernah bahas ini, kripto ini di belakang ya kontrol Fed juga ya kan. Dengan kaki tangan mereka, Coinbase lah ini itu ya kan. Terus juga saya tadi pagi saya baru dapat berita, rupanya kemarin PAM itu juga mungkin mereka udah dapat kabar, kayaknya udah ada kesepakatan debt ceiling nanti di proof gitu ya. Jadi mungkin mereka pos-pos ini, karena korelasi mereka kan elit-elit politisi semua, mungkin mereka udah dapat kabar ini, maka mereka ini PAM kayaknya, saya dengar tadi pagi kabarnya kayaknya udah ada kesepakatan. uh, Juga hitung-hitungannya pun ya, tadi pagi saya ngobrol sama temen saya di Amrik, yang bilang itu pun kalau dihitung-hitung jalurnya itu nanti, misal sekarang ditolak Republik juga, nanti dibawa ke Senat lagi, dihitung kursi itu kan masih Demokrat di atas 50%. Nanti juga kalau mereka ini ya tetap lolos gitu. Jadi ini drama juga lah ya. Jadi ini drama yang dimainkan mereka gitu ya. Menurut teman saya katanya ya, si Janet Yellen kemarin bisa break krisis besar ini tuh, tujuannya itu supaya kalau ada hal-hal terjadi nggak Demokrat disalahkan gitu. Jadi cari excuse juga gitu ya. Padahal mereka udah persiapkan skenario-skenario uh, yang udah mereka ini ditolak begini, nanti next stepnya apa, itu udah tahu mereka apa yang mau mereka kerjakan gitu ya. Jadi semua drama untuk mainkan pasar juga ya, market. Jadi banyak masalah juga lah di dalam mereka ini ya. Korupsinya juga, menurut temen saya juga, mereka mau tekan inflasi maka dimainkan ini. Banyak hal faktor yang kita nggak tahu ya kan. Belum juga rakyat Amerika sekarang udah banyak yang protes juga. Si Biden belakangan ini tiap kunjungan state dia di demo itu. Ya, jadi banyak kendala. Gimana mereka ini, makanya saya bilang nggak jelas terus. Belum lagi krisis energi ya kan. Amerika krisis energi, Cina krisis energi, berita tadi pagi katanya India juga masuk krisis energi lagi. Jadi banyak hal yang di luar itu negatif. Jadi kemarin itu tiba-tiba ngepam gitu, drama apa yang mau dimainkan saya juga kurang tahu ya.
Cuma buat saya begini, kemarin ada yang komen karena saya kemarin vaksin capek, demam juga, saya nggak ini ya. Ada yang bilang saya pemuja beris ini itu, ya, whatever lah ya. Jadi saya tuh nggak ngaruh ke saya gitu. Saya hanya sampaikan apa yang saya analisa, saya pikirkan, dan saya selalu tidak pernah maksakan pola pikir saya kepada kalian. Selalu saya suruh kalian dior, ya kan. Ada yang tanya, banyak yang tak, kok udah bisa serok, saya kan bilang yang mau serok serok aja, jadi resiko kalian tanggung sendiri, nggak ada yang dipersalahkan, ya kan. Dari kemarin-kemarin itu kan saya udah begitu, ya kan. Cuma sementara saya capek, saya nggak mau ini gitu, diribetin dengan oh kok nanti sangkut, saya juga yang dijejel-jejel gitu ya. Makanya kalian dior, kalian buat keputusan sendiri. Sedangkan saya sebulan lalu saya kok udah bilang saya di posisi exit strategi. Saya exit strategi karena bandel sedikit kemarin itu, tanggal 7 itu kebanting dikit yang sangkut, ya saya sebenarnya nunggu di situ aja gitu, ya kan. Jadi saya nunggu saya yang sangkut di September 7 itu aja. Lain saya udah ini, saya nggak mau, saya udah posisi exit itu udah posisi keluar market. Jadi maka buat saya itu, saya udah nggak mikirin oh serok pam ini tuh, nggak lagi. Posisi saya udah nggak di situ. Bukan seperti dulu awal-awal tahun waktu misalnya bulan 3 banyak yang bilang oh ini bearish man, hati-hati mereka takut. Justru saya gas semua, hajar serok ya kan. Nah, jadi masing-masing punya analisa, ya kan? Jadi buat yang masih suka scalping atau serok-serok, mungkin sementara kalian nggak dapat info di channel saya, jadi kalian boleh cari di channel lain gitu. Atau sekarang ini 2 hari ini plan B tuh lagi hangat, semua bilang plan B ya kan, ya kalian ikuti twitternya gitu ya. Apa yang dia ini kan ya kalian ini. Kalau saya sekarang udah posisi saya di exit strategi, saya nggak pikir ke situ karena saya nggak mau duit cuan, soalnya saya habis sangkut semua gitu. Saya udah di posisi ini, saya harus nikmatin selama udah berapa bulan nih, ya kan. Udah 10 bulan, ya kan, hampir setahun. Jadi harus ada hasil, jangan nanti kejar-kejar serok sangkut lagi. Itu kalau sangkut sempat masuk beris itu ngop Anda berapa tahun ke depan. Ya mending saya simpan, saya nikmatin dulu gitu sambil nunggu bener-bener beris. Kapan saya nggak peduli, ya kan. Saya nunggu harga-harga bawah, lihat kondisi market, terus juga nggak ada ini tekanan, market stabil, di situ baru saya serok untuk long invest lagi gitu. Jadi itu langkah strategi saya. Jadi paling saya sekarang yang saya bukan lihat mau serok pam boleh siap, kayak banyak bilang kok 63.000 plan B, ya mudah-mudahan ke sana gitu. Biar cepet saya punya ini yang sedikit lagi sangkut tuh kesusul bisa lebih cepet saya exit gitu ya kan. Tapi misalnya nggak sampai ke situ juga, ya saya pantau di short. Saya sekarang paling mau cari duit sedikit di short. Kalau lihat kebaca sama saya nanti, oh ini udah kira-kira 2 hari lagi mau koreksi, udah saya pasang short, cari-cari dikit gitu aja. Jadi biar saya nggak mau nyangkut lagi gitu ya. Jadi saya terangkan lagi biar kelar kali ini di video ini, biar kalian paham. Jadi barang siapa yang nunggu-nunggu saya kasih komen serok, untuk sekarang ini saya nggak kasih komen serok lagi gitu, karena saya posisi dari bawah, saya mau exit strategi gitu ya. uh, Tunggu jemputan aja, sisa-sisa jemputan. Tinggal saya sekarang ini pantau-pantau, kalau ada kebaca sama saya bisa short, saya short dikit, cari uang short gitu. Jadi biar nggak nyangkut-nyangkut. Saya nggak mau serok-serok lagi, serok kalau nyangkut nanti berat gitu. Nyangkutnya bisa lama gitu. Ya. Jadi saya juga nikmatin hasil saya selama 10 bulan ini, profit saya itu udah saya aman-amanin dulu gitu. Ya kan? Itu saja sih, makanya. Jadi buat yang masih terus berpacu mau cari cuan-cuan tipis, mau ini itu, kalian uh, cari lebih banyak, gali info di channel-channel lain, ya kan. Ikuti juga tuh, itu aja ya. Uh, untuk saat ini YouTube saya nggak akan suruh serok-serok gitu ya.
karena saya di posisi, kan dari bulan kemarin saya udah bilang saya di posisi exit strategi gitu, saya amanin dulu ya kan, gondak sia-sia kalau kebanting nyangkut lagi, sia-sia kerja saya setahun ini hampir setahun ini pantengin baca berita ini itu ya kan. Ah, jadi saya santai. Terus ada yang nanya, kau minta rekomen, saya berkali-kali jelas rekomen koin satu. Tunggu, bukan saya nggak mau kasih, kita itu lagi nunggu banyak hal gitu ya. Pertama, regulasi Amerika harus mereka set up, kita nggak tahu koin mana nanti yang dia berangus gitu. Itu aja satu alasan aja kita belum tahu ya kan. Banyak yang udah ditarget-target, lihat tuh dikejar ya kan, beragam gitu. Nanti regulasi apa yang dikeluarkan, peraturan apa, kita belum tahu ya kan. Terus juga yang nanti koinnya jadi scam atau yang masalah gitu, kita nggak pernah tahu. Koin masalah gini, saya baru denger lagi, itu kompon yang dipakai pemerintah itu dia punya CEO kalau nggak salah bermasalah itu. Jadi katanya dia punya kompon kena hack ya kan. Jadi entah permainan apa lagi, permainan kotor mereka mainkan ya kan. Jadi customer yang staking ada kerugian juga. Terus dia bilang, kalau kalian mau ini, mau lapor ini, mau minta saya ganti, ya saya laporkan juga identitas kalian ke IRS ini itu. Jadi dia warning orang juga, jadi udah ngaco juga itu ya. Terus Coinbase kena hack juga, 6.000 lebih yang kena hack. Nah inilah kondisi sekarang ini ya. Acak kadut semrawut gitu. Hati-hati, selalu saya wanti-wanti, hati-hati kita ini ya. Jangan ini, kondisi udah di penghujung ini ya, saya nggak ada urusan dia mau still dia pump ke 63.000, saya syukur ya kan, biar cepet ini kejemput yang sangkut kemarin kena dam ya kan. Atau kalau dia mau short, saya udah ada sedikit duit yang udah saya prepare untuk beli short gitu ya. Jadi dia mau up atau down buat saya nggak masalah gitu. Cuma saya up juga, saya intinya saya udah nggak mau serok dulu gitu ya, lihat market begitu. Jadi buat kalian yang mau serok-serok scalping, kalian dior sendiri. Kalian cari banyak inilah rekomend dari YouTube lain ya kan, atau plan B yang mana kalian lihat mereka lebih akurat gitu ya kan. Jadi itu aja video hari ini, di hari Sabtu ini. God bless you all, have a nice weekend. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.